Lalu pada saat jarak si bola udah makin dekat ke si Nunung, Wak, Nunung baru notice. Itu bola apa tuh? Kok macam ada rambutnya? Kata gitu. Waktu makin dekat. Astagfirullahaladzim, bukan bola, kepala manusia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian lagi pada di mana, Wak? Lagi ngapain kalian semuanya? Selamat makan nih buat semua yang lagi makan. Dimanapun kalian berada, seperti biasanya malam ini aku akan siap menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wak lagi part 266, Wak. Seperti yang aku tulis di judul di KHW part 266 ini, aku akan menceritakan satu kisah tentang kejadian horor yang berkaitan dengan susuk. Seperti yang kita tahu semuanya, susuk ini memang sering dijadikan sebagai jalan pintas bagi seseorang yang pengen kelihatan cantik, ya kan, Wak? Tapi bukannya mendapatkan kecantikan, susuk di kisah ini, Wak, malah membawa bencana yang sangat tragis. Ada banyak teror yang terjadi dan salah satunya berkaitan dengan lagu yang dianggap mistis dari Jawa Barat. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Tapi bentar dulu, sebelum masuk ke ceritanya, Wak, aku mau minum kopi kecintaan aku dulu. Kalian pasti udah tahu kali kan? Kalian pasti udah hafal kali ya kan? Kopi apa itu? Betul sekali, Wak, Pikopi Gula Aren. Pikopi Gula Aren ini adalah kopi yang sangat enak, praktis, dan cocok diminum di segala situasi, Wak. Asiknya real kopi aren. Nah, karena cuaca hari ini lagi panas kali sampai bikin aku keringetan kan, kali ini aku mau bikin es Pikopi Gula Aren, Wak. Nah, biar kalian gak penasaran, aku liatin ya cara bikinnya. Seperti biasa, kita gunting dulu bagian ujungnya, terus tuang isinya ke dalam gelas. Terus masukin air panas sekitar setengah gelas aja, Wak, nggak usah banyak-banyak. Airnya secukupnya aja, terus aduk isinya sampai betul-betul larut. Nah, kalau udah tinggal masukin es batu aja, Wak, biar makin seger lagi. Terus sudah aduk-aduk lagi nih sampai bercampur rata. Tada, sudah jadi. Gampang kan? Ini aku minum bentar ya. Aduh, ya Allah. Wangi gula aren itu loh, Wak, kecium kali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nggak salah sih, Wak, kalau Pikopi Gula Aren ini jadi kopi kesukaan aku dan tim juga. Sampai nyetok banyak kami, Wak, di kantor. Soalnya memang berasanya seenak itu. Asiknya real kopi aren ini, Wak, betul-betul nikmat. Coba kalian yang udah minum Pikopi Gula Aren komen di bawah ya. Aku saranin buat kalian untuk segera nyobain. Apalagi sekarang Pikopi Gula Aren juga lagi ada promo, Wak. Beli 2 gratis 1. Kalian bisa langsung beli di supermarket atau minimarket terdekat di tempat kalian ya. Setelah minum es Pikopi Gula Aren ini, mood aku jadi makin happy lagi dan aku pun jadi makin semangat lagi nih untuk menceritakan KHW ini ke kalian. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Nugi dari Jawa Barat. Halo Nugi. Nah, kisah ini nih, Wak, ya, terjadi pada tahun 70-an dan dialami sama neneknya Nugi yang namanya Nenek Nunung. Ini dapat KHW veteran gitu, Wak, ya Allah. Nah, untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, di video ini nantinya aku akan langsung menyebut namanya aja ya. Nah, ini kita mulai. Jadi ceritanya, Wak, pada tahun 1978, Nunung baru saja menikah dan pindah bersama suaminya ke suatu desa yang ada di Jawa Barat, Wak. Nah, pada masa itu belum banyak orang yang tinggal di desa itu tuh. Wilayahnya masih terbilang sepi dan di kanan kirinya itu masih dipenuhi sama hutan. Nah, jarak rumah antar warga juga lumayan jauh tuh, Wak. Tapi meskipun begitu, Nunung ini tetap mengenal baik semua warga di sana, termasuk tetangga samping rumahnya yang namanya Yanti. Nah, Yanti ini adalah seorang perempuan muda yang sering dianggap sebagai kembang desa, Wak. Kenapa? Karena Yanti ini memiliki wajah yang cantik kali katanya, sampai-sampai para tetangga pun menyebutnya ini mirip seperti ratu kerajaan, Wak, saking cantiknya Yanti ini. Dengan pesonanya itu tentu banyak kali lah ya kan laki-laki yang naksir sama si Yanti ini. Tapi, Wak, entah kenapa Yanti itu belum juga menemukan pasangan yang cocok sampai dia ini pun jadi single aja, jomblo terus. Nah, fakta kalau Yanti ini belum juga menikah membuat Nunung dan juga para tetangga-tetangganya ya heran lah kan. Kenapa Yanti ini nggak pernah kelihatan dekat sama siapa-siapa ya? Padahal dia cantik loh. Sebenarnya dia ini lagi nyari laki-laki yang kayak gimana sih, kata tetangga-tetangga ini, Wak. Nah, di kalangan tetangga yang lagi pada ngibah ini, Wak, biasanya urusan semacam ini memang sering jadi topik pembicaraan yang panas sekali gitulah ya kan di desa-desa ini kan. Tapi meskipun merasa janggal, Wak, para tetangga ini nggak ada tuh yang berani menanyakan hal itu ke Yanti langsung. Sampai pada suatu hari tiba-tiba Yanti mulai menunjukkan banyak kejanggalan lain.
Nah, jadi ceritanya pada suatu pagi si Nunung ini baru aja bangun tidur. Nah, seperti biasanya dia langsung membuka semua jendela rumahnya dan FYI ini informasi tambahan, kebanyakan jendela rumah pada masa itu tuh belum pakai kaca gitu loh. Jadi jendelanya tuh masih full kayu gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk tuh cahaya matahari atau semilir angin pagi itu masuk ke rumah, maka semua jendela-jendela itu ya harus dibuka lebar lah ya kan. Nah, pas Nunung ini membuka jendela yang menghadap ke jalan which is yang di depan, disitulah dia melihat ada Yanti lagi melintas depan rumah dia. Nah, Yanti ini berjalan sendirian tapi posisinya ngebelakangin Nunung gitu. Jadi dia nggak bisa nengok kalau Nunung baru buka jendela gitu kan, ngebelakangin. Nah, waktu itu yang dilihat sama Nunung, Yanti ini terlihat sedang mengenakan kebaya. Terus rambutnya basah macam baru keramas gitu loh. Sambil dia berjalan menyanyikan salah satu lagu dari Jawa Barat. Kita sebut aja lah lagu ini lagu Awak ya. Aku betul-betul nggak mau nyebutin, mohon maaf nih. Cuman aku sama Teresa aja lah yang tahu lagu ini. Karena kalau misalnya kalian ingat ya, dulu tuh pernah di KHW keberapa gitu ya, kita dibahas soal ini nih, aku ceritain soal ini. Dan pas aku denger lagunya, aku tahu judulnya, malam harinya aku langsung mimpi langsung di mimpi datang kita, langsung di mimpi kayak gitu. Dan di mimpi itu ada Teresa sama Indi juga, mereka berdua yang bantuin aku deh. Jadi aku nggak mau sebutin apa lagunya. Tapi yang jelas lagu A ini sebenarnya lagu cinta tapi dalam banyak cerita lagu ini tuh sering dikaitkan dengan kejadian mistis. Jadi kalau misalnya di daerah Jawa, Jogja atau sekitar itu macam lagu Lingser Wengi gitu loh ya kayak gitu. Pokoknya dia tuh jalan sambil nyanyi lagu A. Sekilas memang nggak ada yang aneh dari penampilan Yanti yang lagi melintas itu tapi semakin Nunung perhatikan, ada satu hal yang bikin Nunung ini heran. Ini kan Yanti lagi nyanyi lagu A nih, tapi ngapa suaranya macam laki-laki? Biasanya suaranya lembut, gak kayak gini suaranya. Ini suara laki-laki yang keluar Apa kalau dia nyanyi suaranya memang sengaja dibuatnya kayak gini ya? Pikirnya sih Nunung dengarnya suara cowok Nah, karena penasaran, Nunung panggil Yanti lah kan. Yanti, pagi-pagi ini udah cantik aja, mau kemana? Kata Nunung. Nah, mendengar sapaannya siapa ini? Sapaan Nunung. Yanti tetap jalan dia gak noleh ke belakang, tapi dia jawab. Nah, masih sambil berjalan dengan posisi membelakangi Nunung ini, Yanti bilang, gak kemana-mana kok, ini mau pulang ke rumah. Tapi dia gak nengok ke belakang ya. Nah, pada saat mengatakan itu, suara Yanti ini balik normal macam biasa, nggak suara laki-laki di situ Nunung mikir lagi, oh berarti bener nih suaranya tadi memang sengaja dibuat-buat macam suara cowok waktu lagi nyanyi lagu A itu gitu kan. Kalau lagi ngobrol biasa suaranya normal lagi kok, kata Nunung kayak gitu kan. Nah, sebenarnya di situ tuh rasa penasaran Nunung itu udah terjawab. Oh ya udah, memang suaranya lagi dibikinnya kayak gitu aja. Tapi tapi nih sikap Yanti yang nggak menoleh ke belakang waktu diajak bicara sama si Nunung itu bikin si Nunung ini agak kesal. Dia nganggap si Yanti ini macam gak sopan gitu. Dia ngebatin lah dalam hati. Nunung yang ngebatin dalam hati, cantik tapi kok yang gak punya adab. Udah tahu diajak ngomong bukannya noleh kok nengok sama orang yang ngomong itu, malah kok tetap lanjut aja sambil masih lanjut nyanyi juga. Dasar. Itu dalam hati ya siapa ini ngomong kayak gitu kan. Dan tepat setelah ungkapan kekesalan itu terucap dalam hatinya Nunung Yanti yang lagi berjalan membelakangi si Nunung ini tiba-tiba dihentikannya langkahnya, dia langsung balik badan ngadap si Nunung. Nampak ekspresinya marah dia ngomong apa? Kau pikir aku gak bisa dengar apa yang kau ucapkan dalam hati itu? Udah lah, kau gak usah sok-sok ngomentarin adab orang. Emang adab kau sendiri udah bagus. Itu kata si Yanti bisa dengar dia. Syok lah si Nunung kayak gitu. Kok bisa Yanti itu tahu apa yang diucapkan dalam hatinya ya kan? Tapi di tengah rasa kagetnya itu melihat respon Yanti yang tiba-tiba marah, bikin si Nunung ikutan kesal juga. Spontan si Nunung ngeladenin dia bilang, ya memang kau gak punya adab kok. Tadi kau ajak ngomong baik-baik, kau gak noleh nengok aku. Sekarang kau malah ngajak berantem. Pantaslah kau jomblo terus, pantaslah kau gak ada laki. Cantik tapi nggak punya adab, itu kata Nunung Nah, waktu itu Yanti diam aja, nggak diresponnya balik tapi tanpa mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum kecut sambil menatap tajam ke arah Nunung Nah, nggak lama kemudian Yanti balik badan lagi, jalan dia pulang ke rumah. Ya, ditinggalkannya aja Nunung di situ. Nunung masih emosi nih. Udah lah tuh kan. Nah, setelah berantem sama Yanti itu, Nunung pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Nah, di hari itu biasa aja. Lalu, pada malam harinya setelah Nunung selesai sholat maghrib, dia pun pergilah nih ke warung untuk membeli beberapa kebutuhan dapur yang memang lagi habis. Nah, di perjalanan menuju ke warung, Nunung ngerasa kok suasana desa aku malam ini kok sepi kali ya, terus kok macam dingin kali, nggak kayak biasanya. Nah, di situ perasaan Nunung udah mulai nggak enak tuh, Dia pun segeralah mempercepat langkah ya kan.
Lalu setelah berjalan beberapa jauh, Wak, Nunung ini semakin merinding lagi. Gegara apa? Gegara dia dengar ada suara langkah kaki yang ngikutin dia dari belakang. Ngebatin dia kan, suara apa tuh? Bukannya dari tadi aku cuma sendirian. Ah udahlah, abaikan aja lah, siapa tahu aku salah dengar, kata si Nunung gitu kan. Nah, Nunung berusaha lah tuh untuk menepis semua pikiran buruknya. Dia lanjut lagi lah itu jalan sambil baca doa dalam hati. Tapi hanya selang beberapa detik aja nih, Wak, ya. Apa yang dia takutkan terjadi betulan, Wak. Seiring dengan langkah kakinya yang menghentak tanah, Nunung juga dengar ada macam suara benda ngegelinding tuh, Wak. Gini gitu kan. Refleks Nunung nolehlah ke sumber suara dan ternyata betul, Wak, ada. Dia lihat ada bola yang ngegelinding pelan gitu ke arah dia. Lalu pada saat jarak si bola udah makin dekat ke si Nunung, Wak, Nunung baru notice. Itu bola apa tuh? Kok macam ada rambutnya? Kata gitu. Waktu makin dekat. Astagfirullahaladzim, bukan bola, kepala manusia, kata si Nunung. Aduh merinding aku, kepala manusia ngegelinding tuh. Penampakan kepala yang ngegelinding itu betul-betul seram kali, kata si nenek aku nih Nadia. Kulitnya pucat, matanya menyala merah macam mata kucing katanya. Terus mulutnya tersenyum menyeringai, lidahnya julur keluar. Ya Allah ya Rabbi. Sambil terus menggelinding ngedekatin si Nunung, si kepala itu juga ngomong, Wak. Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Kok mau pergi kemana? Kok tadi ngata-ngatain tuanku ya? Ini baru peringatan pertama ya. Sekarang kau masih bisa santai. Tapi lihat aja nanti akibat. Kata si kepala itu sepanjang itu udah ngomong pakai bahasa Sunda. Tanpa menjawab apa-apa, Nunung yang udah ketakutan nih berlari dan sekencang-kencangnya kan. Dan di saat yang sama Nunung juga mendengar kepala tadi tuh masih ngejar dia, masih ngegelinding ikutin dia dari belakang. Suara gelindingan itu juga makin lama tuh makin kencang gitu loh, Wak. Nah saking paniknya Nunung kepleset, dia jatuh ke tanah. Udah gak inget dia apa-apa lagi. Pingsan Nunung, Wak. Dan nih kan beberapa waktu kemudian saat Nunung bangun dari pingsannya, Nunung ini udah berada di rumah, Wak, dikelilingin sama para tetangga. Jadi waktu itu juga memang suaminya Nunung ini lagi dinas keluar kota, Wak. Jadi Nunung cuma sendirian lah itu di rumah kan. Cuman udah ada beberapa warga di dekat rumahnya. Nah saat melihat rumahnya itu tiba-tiba rame, Nunung nanya lah, oh bapak ibu maaf ini ada apa ya, kok pada ngumpul di rumah saya semua? Nggak sadar si Nunung kan. Mereka jawab, alhamdulillah teteh udah sadar. Tadi ada yang nemuin teteh pingsan di pinggir jalan. Teteh kenapa kok bisa pingsan kayak itu? Sakit? Ada apa? Kata si warga kan. Nah pertanyaan itulah yang langsung ngebikin nenek aku ini langsung teringat lagi lah sama teror yang nimpa dia waktu pergi ke warung tuh. Di situ Nunung pun langsung menceritakan semua kejadian aneh dan menyeramkan yang dialami seharian ini. Mulai dari kejadian tadi pagi tuh diceritakan juga waktu dia nengok si Yanti nyanyi lagu A tapi suaranya kayak cowok. Terus sikap Yanti yang tiba-tiba gak sopan sama dia, ngelabrak dia kan sampai mereka adu mulut. Sampai ke teror kepala ngegelinding tuh. Diceritakan semuanya lah sama si warga-warga ini. Nah terus setelah menyimak cerita dari Nunung, dengan suara berbisik salah satu warga yang bernama Bu Yul bilang kayak gini, Wak. Saya pernah dengar katanya Yanti itu bisa punya wajah secantik tuh gara-gara dia pakai susuk 8 paku. Sebenarnya saya juga nggak tahu maksudnya susuk 8 paku itu apa. Tapi bisa jadi penampakan kepala yang teteh lihat itu mungkin berkaitan sama si susuk inilah teh. Kata si Bu Yul. Tetangga lain ikutan nyaut lagi. Oh iya. Saya juga pernah dengar. Kata Yanti itu memang pakai susuk. Nah kemungkinan 8 paku itu yang ditanamkan dalam badannya dia supaya dia kelihatan cantik. Kata si ibu ini. Ada lagi yang bilang, iya astagfirullah. Cuma mau cantik aja kok sampai harus pakai susu. Wah si Yanti ini nggak betul ini orangnya rupanya ya. Selain pakai susu, saya juga pernah dengar nih katanya Yanti tuh sering ngelumurin pakaiannya pakai lumpur. Buat apalah kayak gitu? Mana ada orang normal kayak gitu ya kan? Kayak dia lagi ngelakuin ritual masang susu tuh, kata si ibu-ibu yang lain kan. Nah mendengar rumor tentang Yanti yang pakai susu, Wak, Nunung ini sebenarnya makin penasaran kali. Jangan-jangan apa iya gitu kan? Tapi setelah mengalami teror menyeramkan dari si kepala menggelinding tadi, Wak, Nunung tiba-tiba jadi ketakutan, jadi jiper ya. Dia jadi kayak nggak mau ikut campur gitu loh sama apapun yang berkaitan sama Yanti. Macam udah aku nggak mau tahu nanti dibanding aku didatangin lagi kepala gelinding kata gitu kan. Nunung berharap semoga apapun yang dilakukan sama Yanti, hal itu udah nggak neror dia lagi. Udah kayak gitu aja. Tapi Nunung pernah dengar ucapan kayak gitu dari warga-warga. Dan nih beberapa hari setelah mengalami teror dari si kepala ngegelinding itu, Wak, Nunung yang masih trauma itu jadi nggak berani keluar malam, Wak. Waktu itu suaminya juga belum balik dinas nih, jadi Nunung tuh masih sendirian aja lah ini di rumah ya kan. Dan supaya segala sesuatunya aman, Nunung ini memilih untuk tetap berada di rumah aja gitu. Dia pokoknya nggak mau keluar, takut lah dia. Nah terus pas Nunung ini lagi makan malam sendirian, dia dengar ada suara orang lagi ngetok pintu rumahnya, Wak. Tok tok tok. Nah Nunung
Nunung pikir itu suaminya baru pulang dinas kan. Semangatlah Nunung, dia berlari ke depan, dia buka pintu. Waktu pintu terbuka nggak ada siapa-siapa Wak. Dan Nunung tutup balik lah itu pintunya kan. Nah terus waktu si Nunung di balik badan mau masuk lagi ke ruang makan, mau lanjutin makan itu Wak, di situ langkahnya tiba-tiba terhenti. Terus badannya kaku gitu Wak, nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia belum nengok apa-apa nih, tiba-tiba kaku aja. Dan bisa kalian tebak apa Wak yang terjadi selanjutnya? Waktu itu, waktu balik badan kan ruang tamu, waktu balik badan di situ Nunung nengok ada 6 penari yang lagi berdiri di ruang tamunya, di dalam rumahnya Wak, lagi berdiri natap tajam ke arah si Nunung. 6 penari, entah dari mana penari, apakah ada tegak di situ. Dan semua penari itu Wak, mengenakan kebaya yang sama. Cuman bedanya 5 penari pakai selendang warna hijau, 1 penari berdiri di tengah-tengah pakai selendang warna merah. Aduh, kayak masih relate lah sama kisah yang sebelumnya itu apa. Bakal kayak gini semua ya kalau misalnya berkaitan sama lagu. Soal penari juga Wak. Tapi ya udahlah, itu bukan soal kisahku, ini soal Nunung. Dah, 5 pakai hijau, 1 pakai merah. Dah, terus Wak, langsung sedetik kemudian penari yang berselendang merah tuh tiba-tiba berjalan dia ke dekatnya siapa ini, ke dekatnya si Nunung, ngomong kayak gini, pakai bahasa Sunda. Gak usah sok tahu sama urusan orang lain. Berani-beraninya aku ikut campur, kata kayak gitu. Belum sempat Nunung ini ngejawab apa-apa Wak, si penari berselendang merah itu tiba-tiba dicekeknya lehernya Nunung. Dicekeknya. Dan bersamaan dengan itu 5 penari lain yang berselendang hijau di belakang tuh mulai menari sambil nyanyi apa? Lagu Atulah ya Allah. Dan makin lama suara nyanyian itu makin kencang, makin kencang. Nunung yang waktu itu masih kecekek sama si penari berselendang merah ini pun dengan susah payah mencoba melepas cekikan itu sambil berteriak baca-baca ayat kursi ya. Suara lantunan ayat kursi yang dibaca sama Nunung beradu nih sama suara nyanyian para penari tadi. Dan ketika Nunung mulai mengencangkan bacaan doanya Wak, dia melihat para penari itu macam udah kayak macam gelisah lah gitu kan. Dan selang beberapa saat kemudian Wak, penari-penari yang lagi berjoget pakai berselendang hijau itu Wak, hilang satu persatu dan menyisakan 1 si penari berselendang merah yang masih nyekek si Nunung tuh. Sisa 1. Dengan sisa nafas yang hampir terputus ini Wak, Nunung tetap mencoba fokus berdoa dan alhamdulillahnya tidak lama kemudian si penari berselendang merah ini pun melepaskan cekikannya dari lehernya Nunung. Nggak hilang deh ya, dilepaskan aja. Memanfaatkan kesempatan itu langsung lari lah Nunung keluar rumah. Dan ternyata pada saat dia ada di halaman rumah itu Wak, rumah tuh udah ramai sama tetangga Wak. Panik mereka semua, Teh Nunung ada apa kenapa? Kami dengar ada suara ribut-ribut dari rumahnya Teteh. Teh Nunung kenapa, baik-baik aja kan? Kata si warga udah nunggu semua, ternyata denger Wak. Nah Nunung yang masih kesakitan setelah dicekek tadi itu cuma bilang, aduh itu tadi di rumah saya, tolong di dalam ada penari. Kata, hah? Penari siapa Teh? Mereka ngapain? Nggak tahu mereka ngapain, tolong saya tadi dicekek, tolong saya, dia masih ada di dalam, kata si Nunung kan. Nah dari sekian banyaknya warga berkerumun di halaman rumahnya si Nunung itu ternyata salah satunya adalah seorang dukun namanya Mbah Asep. Ada di situ juga Mbah Asep kan. Nah awalnya Nunung tuh nggak tahu kalau Mbah Asep tuh ada di sana Wak. Sampai akhirnya Mbah Asep ini tiba-tiba ngampirin si Nunung duluan. Dia bilang, betul yang kau bilang di dalam ada penari, kau didatangin sama penari, kata si Mbah Asep nih. Iya Mbah, tadi dia menyerang saya. Tanpa bertanya apa-apa lagi, entah kenapa Mbah Asep ini langsung masuk ke dalam rumah si Nunung kan. Spontan Nunung sama warga-warga yang lain ikut masuk juga lah. Sesampainya di dalam Wak, hilang penari itu? Enggak. Masih ada perempuan berselendang merah itu dan dilihat sama semua warga Wak. Cuman yang 6 penari sisa itu udah hilang nih, yang selendang hijau udah nggak ada, tinggal yang selendang merah tuh lah. Mereka lihat semuanya. Si penari selendang merah itu nampak lagi kesakitan gitu, dia duduk Wak. Posisinya lagi macam tersungkur gitulah di lantai. Dan ketika Mbah Asep mendekatinya, disitulah semua orang kaget. Ketika mereka melihat si penari selendang merah itu ternyata Yanti, Allahu Akbar, merinding. Tetangga ada yang cantik kali yang katanya pakai susu tuh situ. Mbah Asep langsung datang, diusapnya dahi Yanti ini kan sambil mulutnya komat kamit, lo entah baca apa dia. Lalu nggak lama kemudian Mbah Asep langsung bilang, siapapun tolong carikan saya kain warna putih dan juga garam kasar. Kalau ada tutup badannya Yanti ini sekarang pakai kain putih, kita bawa sekarang dia ke lapangan dekat gapura di depan, kata Mbah Asep. Dan kebetulan di rumahnya si Nunung lagi ada Wak kain hitam, kain putih ya kan, sama garam kasar juga. Dan sesuai instruksi dari Mbah Asep, Nunung ini pun langsung menyiapkan semua barang-barang itu. Beberapa warga juga langsung diselimutinya kan tubuhnya Yanti ini pakai kain putih. Mbah Asep bilang lagi, Bapak Ibu nanti udah siap semua ya. Nanti di sepanjang jalan menuju ke lapangan, tolong Bapak Ibu semuanya taburin garam kasar ke tanah di belakang kita. Dan jangan lupa berdoa sambil baca ayat kursi, kata gitu. Nah denger itu salah
orang warga bilang, maaf mbah, sebenarnya ada apa nih? Apa yang mau kita lakukan di lapangan sana mbah, katanya. Yanti dalam kondisi bahaya dan harus segera ditolong. Nanti saya jelaskan setelah semuanya selesai. Sekarang bantu Yantinya dulu. Terus garam ini buat apa mbah? Di sepanjang jalan menuju ke lapangan nanti, saya pastikan akan ada banyak gangguannya. Garam ini jadi penangkalnya. Jadi tolong jangan lupa tabur ya dari belakang. Oke, berarti kita jalan yang sana. Nanti ada beberapa warga lempar-lempar garam tua di sepanjang perjalanan mereka. Dah lah, tanpa bertanya apa-apa lagi, Nunung dan para warga yang lain pun cuman diam aja, mereka mengangguk mengiyakan. Dan pada saat itu Yanti ini posisinya udah lemah sekali. Walaupun dia memang gak pingsan gitu kan, tapi Yanti ini terlalu lemah gitu untuk bergerak. Mbah Asep pun dibopongnya lah tubuh Yanti pakai kedua tangannya. Dan ketika Mbah Asep mulai berjalan keluar, Nunung dan para warga itu dengan tertib berbaris di belakangnya. Jadi berbaris mereka nih. Nah, baru beberapa langkah mereka berjalan dari rumahnya si Nunung apa yang disampaikan sama Mbah Asep betulan rupanya. Di sepanjang perjalanan dari rumahnya Nunung menuju ke lapangan, ada beberapa warga yang ketakutan karena mereka ngelihat ada banyak sekali penampakan yang ngeganggu mereka. Pada saat itu suasana mendadak jadi kayak ramai gitu loh, sama kemunculan sosok-sosok menyeramkan. Memang gak semuanya bisa lihat, tapi ada gitu loh, ada kayak mereka nih nengok sesuatu gitu. Ada pocong wajahnya gosong, baunya angus. Terus ada genderuwo tubuhnya tinggi besar sambil jalan ngentak-ngentakan kakinya gitu. Terus mohon maaf nih, ada sundel bolong yang bagian alat vital itu mengeluarkan darah bau amis gitu loh. Dan masih banyak lagi penampakan lainnya. Jadi waktu mereka jalan tuh rame, tiba-tiba rame. Semua sosok itu muncul tak dari mana dan mereka juga ikutan tuh berjalan ngikutin rombongannya Mbah Asep. Dari ekspresinya terlihat kalau si sosok-sosok ini nih marah dan kayak pengen nyerang mereka gitu loh. Tapi mereka nggak bisa ngedekat. Gara-gara apa ya, tadi itulah di sepanjang jalan mereka udah duluan naburin garam jalan mereka. Pada ketakutan baca doa-doa yang bisa ngeliat tuh. Dah. Nah, sesampainya di lokasi warga lapangan Gapura itu, Mbah Asep pun membaringkan tubuh Yanti di tengah lapangan itu. Setelah itu Mbah Asep meminta para warga untuk kalian agak jaga jarak sedikit ya, menjauh sebentar lah gitu. Nunung dan para warga pun ngangguk sambil mereka berjalan ke tepi lapangan. Dari jauh mereka melihat Mbah Asep ini lagi membakar arang sambil mulutnya juga sambil komat kamit, entah membaca apa. Nah, saat arang itu udah mulai dibakar nih Yanti yang awalnya lemas itu tiba-tiba bergerak aktif. Dengan perlahan-lahan Yanti ini mulai bangun. Dia duduk menghadap ke Mbah Asep. Dan pada saat itu kedua matanya Yanti ini udah putih semuanya. Mbah Asep langsung dipegangnya keningnya Yanti kan, langsung ngomong, "Saha, iya. Siapa kau?" Jawab sama si Yanti, "Ai Nyai Sukma. Sekarang Yanti udah jadi punyaku, jangan ganggu dia." "Yanti bukan milik kau harus pergi dari sini," kata Mbah Asep lagi. "Yanti itu punyaku, kamu jangan ikut campur kalau nggak mau mati," kata si Nyai Sukma ini lagi. Nah, seolah mengejek Mbah Asep Yanti yang pada saat itu lagi dirasuki sama sosok Nyai Sukma ini, tiba-tiba ketawa lantang kali, ketawanya kan melengking pula. Nunung dan beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu dari jauh juga mendengar suara ketawanya si Yanti ini. Mereka merinding juga, ketakutan semuanya kan. Takut terjadi sesuatu, Nunung dan para warga pun langsung membaca doa bersama-sama. Nah, bersamaan dengan itu Yanti tiba-tiba langsung menghentikan suara tawanya dan menatap tajam ke arahnya Mbah Asep lagi. Lalu sedetik kemudian Yanti tiba-tiba melompat katanya dicekek langsung Mbah Asep itu. Matanya melotot, marah dia kan. Yanti masih juga bilang, "Jangan ikut campur atau kau mati, jangan ikut campur atau kau mati, jangan kau ikut campur atau kau mati." Digituin lah itu. Sambil merapalkan mantranya, Mbah Asep ini berusaha melepaskan cekikan tangannya Yanti dari lehernya. Dan setelah cekikan itu akhirnya berhasil dilepas, Mbah Asep tiba-tiba bilang gini, "Balik ke awal, lepaskan semua yang udah ditanam." Awalnya Yanti gitu kan diam aja tapi dia masih melotot juga nih ke arah si Asep kan. Mbah Asep ulang lagi dengan kalimat yang sama dan juga lebih kencang. "Balik ke awal, lepaskan yang udah ditanam. Balik ke awal, lepaskan semua yang sudah ditanam. Balik ke awal." Digituin terus sama Mbah Asep. Balik ke awal, lepaskan sudah ditanam. Nah, denger itu baru Yanti langsung teriak kesetanan. Udah setan makin setan lagi deh. Mbah Asep pun dipegangnya kedua tangannya siapa ini, kedua tangannya si Yanti, dipijit-pijit jari Yanti. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ya Allah, keluar paku warna emas dari jarinya si Yanti. Keluar, tapi bukan paku bangunan, paku lebih tipis gitu lah. Dibilang jarum sih tebal kali, jadi paku lah kata si Nugi juga paku. Nah, keluar nih dan bersamaan dengan keluarnya paku itu sosok Nyai Sukma yang masih berada di dalam tubuhnya si Yanti ini kembali berteriak lagi sama, "Awas kau ya, beraninya kau sama aku. Walaupun aku pergi dari tubuh anak ini, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap berada di desa ini," kata Nyai Sukma.
Dan setelah mengatakan itu baru Wak Yanti ini pingsan. Mbah Asep pun ngebaringin si Yanti ini di tanah. Dan setelah itu Mbah Asep dipungutnya lah itu setiap paku-paku yang tadi keluar dari tubuhnya si Yanti kan. Terus kalau di total Wak, ada 8 paku warnanya emas. Ya, setelah semua paku-paku itu dikumpulkan, Mbah Asep pun menoleh ke arah Nunung dan juga para warga yang lagi menunggu standby di tepi lapangan itu. Dengan gerakan tangannya, Mbah Asep meminta semua warga untuk mendekat. Lalu setelah semuanya berkumpul di tengah lapangan sambil menatap Yanti yang masih pingsan, Wak, ya mereka nanyalah, "Mbah, ini kenapa kok tiba-tiba si Yanti bisa pingsan kayak gini?" Mbah Asep sambil nunjukin paku-paku yang tadi keluar dari jarinya si Yanti itu, Wak. Dia bilang kayak gini, "Selama ini Yanti sudah pakai susuk 8 paku untuk kecantikan. Akulah orang yang sudah memasuki susuk ini ke dalam badannya Yanti atas permintaan Yanti. Masing-masing dari paku ini ada penunggunya. 1 hantu kepala, 5 penari, 1 macan putih, dan 1-nya lagi nih lah yang paling kuat, Nyai Sukma." Nah, apa yang disampaikan sama Mbah Asep itu seolah-olah menjadi validasi dari rumor yang selama ini beredar di kalangan masyarakat. Iya kan? Ada hantu kepala, ada susuk 8, ada Nyai Sukma. Nah, ternyata rumor itu betul ya Mbah ya. Kami memang udah sering dengar desas-desus itu Pak, kalau misalnya Yanti ini pakai susuk. Iya memang betul, dia pakai susuk itu untuk kecantikan dan kejayaannya. Saya kok yang makein. Tapi sayangnya 8 susuk ini malah jadi bencana buat dia. Dah, sekarang kondisi Yanti ini masih nggak stabil. Jadi tolong setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu berkenan ya bergantian ngejagain dia di rumah gitu, kata Mbah Asep kan. Dah lah akhirnya singkat cerita Yanti pun dibopong lah balik ke rumahnya lagi, Wak. Dan sejak saat itu sebagaimana yang memang sudah dipesankan sama Mbah Asep, Wak, para warga pun secara bergantian menjaga Yanti di rumahnya. Lalu saat tiba gilirannya Nunung yang jagain Yanti, Wak, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi lagi. Ini belum selesai ceritanya ya. Nah, waktu itu waktu Nunung lagi jaga nih ya, Yanti ini cerita lagi tidur, Wak. Terus tiba-tiba dia kebangun teriak-teriak, "Ampun, jangan siksa saya Nyai. Saya yang gegabah, saya yang salah, ampun Nyai," kata Yanti kayak gitu. Nah, selang beberapa saat setelah Yanti memohon ampun sambil teriak-teriak itu, Wak, langsung jatuh tubuhnya si Yanti terkulai lemas dia di kasurnya. Pada saat Nunung memeriksa kondisinya, disitulah Nunung kaget bukan main karena Yanti sudah berhenti bernafas. Meninggal Yanti. Itu kata-kata terakhir deh Nunung yang ada di situ. Meninggal kayak gitu Yantinya, Wak. Dan seterusnya setelah didiskusikan bersama dengan para warga, Wak, akhirnya entah apa pertimbangannya, Wak, ya, yang jelas waktu itu diputuskan bahwa jasadnya Yanti ini akan dimakamkan di lokasi yang terpisah dari pemakaman umum desanya mereka. Jadi sejak kematiannya si Yanti, kisah tentang susuk 8 paku tuh jadi betul-betul melekat gitu loh, Wak, dari di dalam benaknya warga itu loh. Dan katanya sosok Nyai Sukma yang sempat merasuki Yanti ini juga diduga masih berada di sana. Bahkan sepanjang Nunung tinggal di sana, Wak, sepanjang nenek Nunung tuh tinggal di situ, sosok Nyai Sukma ini dianggap sebagai salah satu urban legend yang sangat mengerikan di sana lah. Sampai sekarang katanya. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Nunung saat tinggal di desa ini. Lagi-lagi dari cerita ini kita diingatkan kembali bahwa minta tolong sama jin itu nggak akan pernah gratis. Yanti yang nekat masang susuk demi bisa mendapatkan kecantikan dan kejayaan katanya kan, malah akhirnya berakhir ya setragis ini. Memang kadang keindahan dunia itu selalu bikin mata kita ini silau. Ada aja memang orang yang kepikiran untuk ambil jalan pintas demi mendapatkan kecantikan, kejayaan, dan juga kekayaan gitu kan. Tapi ingatlah, Allah tetap menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Allah yang menyediakan rezeki untuk kita semua. Jadi jangan takut kekurangan dan jangan sampai kepikiran untuk berbelok ke arah yang salah, Wak, ya. Gimana menurut kalian soal kisah ini? Kalau kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.